Load. Sofina senta mal jangan ya Allah. العلم أشرف شيء ناله رجل من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا النحو زين الفتى والفقه حليته ومن عدا منهما فاعدده في البقر والبلبل حسن الفتى والنطق تقريزه ومن خالف
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. In asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au zalla au adlima au udlama au ajhala au yajhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Qala Syekhul Imam Asy-Syarif Al-Himam Al-Alim Ar-Rabbani wal Arif As-Samadani Abi Muhammad Maulana At-Tihami Qurun Al-Idrisi fi kitab Qurratul Uyun radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi wa asri as-salihina amin. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan yang keempat, kita masih melanjutkan bait yang pertama, yaitu Alhamdulillahi ala dawami tsumma salatuhu ma'assalami ala imamir rusli wal anbiya'i Muhammadin wal ali wal abna'i. Sekarang kita akan membahas wal ali wal abna'i. Wa qawluhu wal ali alur rajuli ahluhu wa ashiratuhu wa alun nabi alaihi salatu wassalam man tahrumu alaihim as-sadaqah. Wa qauluhu wal ali, adapun perkataannya syai penyair yaitu Syekh Yamun Ibnu Yamun, beliau mengatakan wal ali. Apa maksudnya? Ketika ada wal ali, maksudnya adalah alur rajuli. Alur rajuli ay ahluhu, ialah keluarga Nabi. Wa ashiratuhu, dan kerabatnya Nabi. Jadi yang dimaksud kata wal ali pada bait ini adalah keluarga Nabi dan kerabat Nabi. Wa alun Nabi alaihi salatu wassalam, adapun keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Man, ialah orang tahrumu yang haram alaihi kepada mereka as-sadaqah, apa sedekah. Keluarga Nabi itu adalah anak keturunan Nabi yang haram untuk menerima sedekah. Sedekah yang dimaksud pada paragraf ini adalah zakat. Jadi keluarga Nabi Rasulullah itu semuanya haram untuk menerima zakat. Kenapa kok diharamkan menerima zakat? Karena dikatakan dalam satu riwayat, inna hadhihi shadaqah awsaqun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Karena sesungguhnya zakat, sedekah atau zakat ini adalah kotoran manusia. Jadi diibaratkan, jadi zakat itu adalah kotoran harta manusia. Yang namanya kotoran tidak mungkin kemudian diberikan kepada sosok yang termulia, anak keturunan dari yang mulia. Wa innaha la tahillu, oleh karenanya sesungguhnya adapun sedekah itu tidak halal li Muhammadin, untuk Nabi Muhammad, wa li ali Muhammadin, dan juga tidak halal untuk keluarga Nabi Muhammad. Jadi setiap harta kan wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat itu sebagai proses untuk mensucikan harta yang kita miliki. Karena sebagai proses untuk membersihkan harta, maka zakat ini sesungguhnya bentuk kotoran harta itu. Maka tidak mungkin kemudian diberikan kepada para anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Wakhtara al-Imam Malik wa ghairuhu, dan memilih
Siapa Imam Malik? Wa ghairuhu dan selainnya Imam Malik warajjahahu an-Nawawi fi syarhi Muslimin anna alihi alaihi salatu wassalam atba'uhu. Kemudian mentarjih kepada pendapat ini siapa An-Nawawi, siapa Imam An-Nawawi yang dijelaskan fi syarhi Muslimin dalam kitab Syarah Muslim. Dikatakan anna alihi alaihi salatu wassalam bahwa sesungguhnya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asba'uhu ialah pengikut Nabi. Jadi lebih luas maknanya. Siapapun yang menjadi pengikut Nabi, menjalankan sunnah-sunnah Nabi, mengikuti ajaran-ajaran Nabi, maka dialah adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapat Imam Malik dan juga banyak ulama yang mendefinisikan bahwa keluarga Nabi adalah dia yang mengikuti manhaj Nabi, thariqah Nabi, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum adapun mereka ini ummatul ijabah adalah umatul ijabah adalah umat yang menerima ajakan Nabi. Jadi umat Nabi itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada umatul ijabah, ada umatul dakwah. Umatul ijabah adalah dia yang menerima dakwah Nabi, dia yang menerima keislaman, keimanan, dia beriman, dia Islam, dia mengikuti ajaran Nabi, dialah adalah umatul ijabah. Sementara dakwah, umatul dakwah, dia yang orang belum, dia masih belum menerima ajakan Nabi, dia masih belum Islam, dia masih belum beriman kepada Nabi, sehingga perlu didakwahi. Wahada, adapun ini huwallaiku ialah sosok yang layak atau pantas di makom du'ai dengan makom dakwah. Jadi umatul ijabah ini orang-orang yang menerima dakwahnya Nabi, dia Islam, dia iman, dialah adalah orang yang layak untuk berposisi di makom dakwah. Dia berhak untuk berdakwah, mengajak orang-orang Islam untuk mengajak orang-orang yang belum Islam untuk masuk kepada Islam, untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qadhi Husain wa qayyadu bil asqiyai. Qala berkata al-Qadhi Husain, siapa Qadhi Husain? Beliau berkata wa qayyadu dan dibatasi apa alun Nabi itu bil asqiyai dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi Qadhi Husain beliau lebih membatasi, tidak seluruh orang bisa dikategorikan sebagai keluarga Nabi, tidak, tapi khusus bagi orang-orang yang bertakwa bil atqiya, yaitu orang-orang yang mengikuti seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Dialah yang sesungguhnya adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuwafiqu qoulihi ta'ala inna awliya'uhu illal muttaqun. Wa yuwafiqu dan sesuai kepada definisinya yang disadurkan oleh Qadhi Husain, qauluhu ta'ala apa firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat 34, Allah berfirman in awliya'uhu illal muttaqun. Sesungguhnya wali-walinya Allah itu tidak lain adalah orang-orang yang bertakwa. Karena wali-walinya Allah adalah orang-orang bertakwa, maka pantas dia menjadi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu wal abna'i, adapun perkataan musannif Ibnu Yamun wal abna'i yang terakhir itu dalam bait yang kedua, Muhammadin wal ali wal abna'i. Abna itu jam'u ibnin adalah jamak bentuk plural dari kata ibnun. Ibnun abna. Wa huwa adapun kata abna atful khasi adalah ami adalah mengatafkan khusus sesuatu yang khusus adalah ami kepada sesuatu yang umum. Jadi kan di baitnya itu Muhammadin wal ali wal abna'i. Ali itu maknanya adalah keluarga. Abna itu maknanya anak keturunan. Kalau kita sedikit membahas nahu, wawu di sini adalah wawu ataf, maka abnanya adalah maksud
wal ali ma'tuf alaih. Abna di sini dia atofnya khusus, dia maknanya anak keturunan. Dia atofkan kepada sesuatu yang umum, yaitu wal ali. Sesungguhnya makna abna ini sudah tercover dengan makna ali. Sudah tidak perlu sebenarnya, tapi kemudian diberikan atof yang dinamakan atful khas alal am. Li'annahum, karena sesungguhnya adapun abna dakhiluna ialah masuk, include fi umumi qoulihi wal ali, di dalam keumuman perkataan syair wal ali. Sudah include, ketika ngomong wal ali itu sudah include, sudah masuk makna abna, tapi kemudian masih diberi atau tidak ada masalah. Ala haddi qoulihi ta'ala hafidu ala sholati was sholati wusta. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, sesuai juga dengan firman Allah, hafidu, jagalah olehmu ala sholawati, kepada beberapa sholat, was sholatul wusta, dan sholat wusta. Dalam tafsir dikatakan sholat wusta itu adalah sholat asar. Ini kan juga termasuk susunan ataf ma'tuf, yang ma'tufnya itu adalah khos. Sesungguhnya sudah include makna sholat asar, itu sudah include, tercover dalam makna ala sholawati. Ala sholawati itu mencakup subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sudah masuk di sini. Tapi kemudian oleh Allah dipertegas wassolatil wusta. Sebagai taukid wassolatil wusta. Berarti sholatil wusta, sholat asar itu benar-benar dianjurkan untuk dijaga. Wal muradu bi abnaihi sallallahu alaihi wasallam jami'u auladihi wa hafadatihi ila qiradil alam. Wal muradu, ada punya dimaksud bi abnaihi, dengan anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jami'u auladihi adalah seluruh anak-anak Nabi, wa hafadatihi, dan cucu-cucu Nabi, ilang qiradil alam, sampai rusaknya alam, sampai hari kiamat. Jadi kemudian kalau musannif di sini mengatakan yang dimaksud dengan abna, dengan anak keturunan Nabi, adalah seluruh anak keturunan, cucu-cucunya sampai ke hari kiamat. Ya habaib, syarifah yang ada sekarang, itu semuanya adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak bisa sembarangan orang kemudian bernasab kepada baginda Nabi Muhammad, nggak bisa. Itu benar-benar jalur khusus yang memang dipilih oleh Allah, kemudian dia yang memang sanadnya itu benar-benar bersambung, tidak terputus oleh pernikahan silang antara yang keturunan Rasulullah dengan yang bukan keturunan Rasulullah. Tapi kalau misalkan Habib menikah dengan yang bukan Habib, itu masih anaknya masih dikatakan Habib, karena dia sanadnya kan kepada sang ayah, sanadnya kepada bapak jalurnya. Sementara berbeda ketika seorang perempuan, maksudnya ketika seorang perempuan syarifah dia menikah dengan laki-laki yang bukan Habib, maka terputus garis keturunannya, jadi terputus. Maka sesungguhnya guru kita Kiai Azaim, Kiai Fawaid, Kiai As'ad, itu semuanya sesungguhnya bersambung kepada Rasulullah, nyambung sampai kepada Rasulullah. Cuma dalam keturunannya itu, nasab-nasabnya ada pernikahan silang dengan yang non syarifah atau non Habib, sehingga menjadi kiai, jadi tidak bisa dipanggil Habib. Wala yabqa al-ana hafadatun illa min qibali Fatimah az-Zahra radhiyallahu anha. Wala yabqa, dan tidak tersisa al-ana sekarang, hafadatun apa cucu, illa min qibali Fatimah az-Zahra, kecuali dari jalur Sayyidatuna Fatimah az-Zahra. Jadi keturunan Nabi Muhammad SAW itu sudah tidak ada kecuali dari keturunan Fatimah az-Zahra. Jadi seluruh para habaib, seluruh para syarifah, itu semuanya bernasabnya kepada Sayyidatuna Fatimah az-Zahra radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Wa laisa fi banatihi man yaqaba illa al-batula tabat umman wa aba.
Walaisa dan tidak ada fi banatihi ialah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man adapun orang yaqaba yang meninggalkan anak ilal batula kecuali al batul yaitu lakop panggilan untuk Fatimah az-Zahra. Sahabat yang baik umman wa aban ibunya dan bapaknya, uminya dan ayahnya. Jadi tidak ada keturunan Nabi Muhammad kecuali dari jalur Sayyidatuna Fatimah az-Zahra. Wa fil hadithi inna likulli nabiyyin abu asabatin yantamuna ilaiha illa walada Fatimah fa ana waliyuhum wa asabatuhum. Wa fil hadisi dan di dalam satu hadis, dalam satu riwayat inna likulli nabiyyin la'alla shawab ini likulli baniyin la'alla shawab. Sesungguhnya bagi tiap-tiap anak abu asabatin adapun ayah asabah yang tamuna yang meningkat ilaiha kepada asabah illa walada Fatimah kecuali anak dari keturunan Fatimah. Fa'ana katanya Rasulullah, fa'ana maka adapun saya waliyuhum adalah walinya walad Fatimah wa asabatuhum dan asabahnya walad Fatimah. Jadi setiap anak itu nasabnya kepada seorang ayah. Bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Itu laki-laki. Misalkan perempuan, fulana bin fulan, binti fulan, bin fulan, bin fulan. Jadi selalu dinasabkan kepada ayah. Kecuali walad Fatimah, kecuali anak keturunan dari Sayyidatuna Fatimah. Maka jalurnya tidak lagi kepada misalkan dari Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah. Tidak bin Husain, tidak Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya kan begitu. Hanya saja ini tidak untuk keturunan Sayyidatuna Fatimah, maka jalurnya langsung kepada Sayyidatuna Fatimah. Sayyidina Hasan bin Sayyidatuna Fatimah. Sayyidina Husain bin Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah. Seperti itu. Wahum itsrati khuliqa min tinati. Wahum adapun mereka itu itsrati adalah keturunanku katanya Nabi. Khuliqu diciptakan siapa mereka min tinati dari lumpurku. Mereka diciptakan dari lumpurku. Wailun lil mukadzibina bi fadlihim. Wailun maka celaka lil mukadzibina bagi orang-orang yang mendustakan bi fadlihim dengan keutamaan mereka. Orang-orang yang mengutamakan yang mendustakan keutamaan Ahlul Bait, maka mereka itu adalah orang yang celaka. Jadi Ahlul Bait itu adalah keturunan yang mulia. Umat manusia ini semuanya mulia. Umat manusia lebih-lebih umatnya Nabi Muhammad itu mulia. Tapi ketika lebih mulia lagi yaitu anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar pernah ditanya oleh seseorang, mana yang lebih utama? Seorang keturunan Nabi Muhammad, Habib, tapi dia tidak alim, atau orang alim tapi bukan Habib. Dua, Habib gak alim atau alim tapi bukan Habib. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih afdol? Mana yang lebih asyraf, yang lebih mulia? Maka dijawab oleh Ibnu Hajar, yang lebih mulia itu adalah Habib. Kenapa? Karena makom Habib itu adalah makom mulia pada sosoknya, pada zatnya. Ketika dia dijadikan gila, menjadi orang gila, maka kehabibannya tidak bisa hilang. Dia masih dikatakan sebagai Habib. Tapi kalau orang non Habib, dia alim, maka kemuliaan itu bukan karena dirinya, tapi karena ilmunya. Ketika orang alim itu kemudian menjadi gila, maka kealimannya sudah tidak ada lagi, kemuliaannya sudah tidak ada lagi. Sehingga Habib yang tidak alim pun masih lebih asyraf, lebih mulia daripada non Habib yang alim.
Itu dikatakan oleh Ibnu Hajar. Man ahabbahum ahabbahullahu ta'ala. Man barang siapa ahabbahum, mencintai kepada mereka ahlul bait, ahabbahu maka akan cintahu kepada man, Allahu siapa Allah Ta'ala. Orang yang mencintai ahlul bait Nabi Muhammad, dia adalah orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kuntum fi anfusikum aw tukhfu yu'adzibkum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa ala kulli syai'in qadir. Lebih-lebih dikatakan dalam surat Asy-Syura di mana Allah berfirman mengatakan pada dalam Al-Qur'an mengutip qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Qul katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Katakan kepada mereka itu bahwa kamu itu tidak membutuhkan ajro, timbal balik, balasan. Kamu tidak membutuhkan balasan dengan apa yang sudah kamu dakwahkan itu. Illal mawaddata fil qurba, kecuali kasih sayang kepada al-qurba. Siapa al-qurba? Itu adalah kerabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang langsung menegaskan dalam Al-Qur'an. Maka akhir-akhir ini kemudian ada oknum-oknum masyarakat yang melakukan intimidasi, fitnah kepada ahlul bait, kepada anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jaga hati untuk selalu berhusnudzon kepada para ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun misalkan mereka adalah mukhalifun lisyar'i, misalkan dia menyalahi kepada syariat, ada sesuatu yang menurut kasat mata kita itu adalah keliru, sudah kita berhusnudzon. Dikatakan di dalam kitab namanya At-Taqriratus Sadidah. Katanya, man lam yuhsin, barang siapa yang tidak berbaik adzanna, tidak berbaik sangka bi ali abi alawi, dengan keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bani Alawi, ma fi khairun, maka tidak ada kebaikannya. Jadi kita diajarkan untuk selalu berhusnudzon kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man abghadahum abghadahullahu ta'ala. Barang siapa yang berbenci kepada mereka ahlul bait, abghadahullah, maka Allah akan membenci kepada man? Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Barang siapa yang membenci ahlul baitnya Nabi, maka Allah pun akan membencinya. Tidak ada nilai di mata Allah. Maka hati-hati bagi orang-orang yang dalam hatinya ada perasaan benci kepada anak keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam satu hadis hasan, "Falau anna rajulan safana bainar rukni wal maqam fa shalla wa shama tsumma laqi Allah wa huwa mubghidun li ahli baitillah dakhala an-nar." Masyaallah, ini tegas sekali di sini. Kalau anna rajulan, maka seandainya ada seseorang safana bainar rukni wal maqam, dia beribadah antara rukun Yamani dengan makom Ibrahim, itu adalah tempat di Masjidil Haram yang sangat mustajab, makom Ibrahim dan rukun Yamani. Fasolla, dia sholat, wasoma, dia berpuasa, tumalaki Allah, kemudian di akhirat nanti dia bertemu dengan Allah, membawa amal ibadahnya. Tapi wahuwa mubghidun li ahli baitillah, dia membenci kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Dakhalanna, maka masuk neraka, katanya Nabi. Bagaimana kemudian Rasulullah yang memperkenalkan Islam kepada kita, iman kepada kita, lalu kemudian kita membenci kepada anak keturunannya? Kita nggak perlu menggunakan dalil. Coba kita menggunakan akal saja. Kita menggunakan akal, bagaimana mungkin orang yang sudah membawa kita ke jalan yang benar, anak keturunannya kita benci. Misalkan kita mau menikahi seseorang,
mau menikahi seorang wanita mau kita nikahi. Terus kita mengatakan, saya cinta kamu, tapi saya benci kepada anak keturunanmu. Gak masuk akal. Maka sudah sepantasnya ahlul bait Nabi itu dimuliakan, dicintai, selalu dihormati. Walladzi nafsi biyadihi la yabghudu ahlal baiti ahadun illa qabbahallahu finnar. Wah, ternyata di sini ada. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat nafsi yang ada pun jiwaku biyadihi berada dalam genggamannya. La yabghudu ahlal baiti, tidaklah membenci kepada ahlul bait Nabi. Ahadun, siapa seseorang, illa qabbahullahu, kecuali memasukkan Allah, siapa Allah, finari, ke dalam neraka. Tidaklah seseorang yang membenci keluarganya Nabi kecuali Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Ditegaskan oleh musannif di sini. Ahlul baitnya Nabi itu thariqahnya adalah thariqah yang paling selamat, thariqah yang oleh Nabi diwasiatkan untuk jangan sampai ditinggalkan. Rasulullah bersabda, "Inni taraktu fikum amrayn." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian itu berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu, menggunakan lan. Tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Siapa itu? Kitabullah wa itrati ahlul baiti. Yang pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa itrati, dan itrati ahlul baiti, yaitu ahlul baitnya Nabi. Kalau kita berpegang teguh dengan kedua ini, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Wa fihi an Umar radhiyallahu anhu marfu'an. Wa fihi, dan ialah dalam satu riwayat, an Umar, dari Sayyidina Umar, semoga Allah meridainya, marfu'an, hadis marfu', kullu sababin wa nasabin yang qati'u yaumal qiyamah ma khala sababi wa nasabi. Setiap sabab wan nasab itu sebenarnya akan terputus. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ma khala sababi wa nasabi, kecuali sababku wa nasabi, dan nasabku. Jadi semua keturunan, nasab, sebab itu semuanya akan hilang, terputus. Kamu anaknya siapa? Kamu keturunannya siapa? Itu tidak berguna. Semuanya nafsi, sendiri semuanya. Kecuali keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernasab kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka tidak akan terputus, akan mendapatkan madhor, akan mendapatkan riayah, insyaallah. Wa kullu baniyin unta asabatuhum li abihim. Adapun seluruh keturunan anak perempuan, asabatuhum ialah asabahnya mereka, li abihim, kepada ayahnya. Anak perempuan itu asabahnya, nasabnya kepada sang ayah. Ma khala walada Fatimah, kecuali anak dari keturunan Fatimah. Jadi lagi-lagi, jadi anak keturunan Sayyidatuna Fatimah dinasabkan kepada bundanya langsung. Fa inni ana wa abuhum wa asabatuhum. Maka sesungguhnya anak, katanya Nabi, abuhum adalah ayah mereka, wa asabatuhum, dan asabahnya. Tsumma qala an-Nadhim rahimahullah, wa ba'da hamdi faha kasahai mandumatan tufidu fin nikahi. Ini bait yang ketiga selanjutnya. Wa ba'da hamdi, dan setelah pujianku, fahaka, maka ambillah olehmu, sohi, wahai sahabatku, ai ya sahibi, ambillah mandumatan, akan satu mandumah, satu nadom, tufidu, yang berfaedah, fin nikahi, tentang nikah. Qala jama'atun, berkata siapa sekelompok, min ahli ilmi, dari ahli ilmi, sekelompok ulama mengatakan, iya, adapun nadom wa ba'da hamdi, kata-kata ba'da itu faslul khitabi, adalah pemisah ucapan, pemisah statement, alladzi utihi, yang diberi kepada lafaz ini, Daud alaihi salam, siapa Nabiullah Daud alaihi salam, intaha. Jadi maksudnya kata-kata waba'du, ketika ngomong waba'du itu sebagai pemisah
antara kalimat setelahnya dan kalimat sebelumnya. Dan ini pertama kali diucapkan oleh Nabiullah Daud alaihissalam. Wa ikhtulifa fi awwali man takallama biha. Namun diperselisihkan fi awwali man tentang orang pertama takallama yang berbicara biha dengan kata ba'du. Diperselisihkan siapakah orang pertama? Wal ashharu, adapun yang populer, annahu sesungguhnya man takallama biha, Daud alaihissalam adalah Nabiullah Daud alaihissalam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasta'miluha fi khutabihi wa ghairiha. Dan ada siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasta'miluha, ialah menggunakan pada lafaz ini fi khutabihi, di beberapa khutbahnya, wa ghairiha, dan selain khutbahnya. Jadi kata-kata wabah itu sering digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahia kalimatun yu'ta biha lil intiqali min uslubin ila akhara. Wahia, ada kata waba'du itu kalimatun adalah satu kalimat yu'ta yang didatangkan. Biha, apa kalimat? Lil intiqali, untuk perpindahan. Min uslubin, dari satu retorika, ila akhara, kepada retorika yang lain. Dari satu kalimat pada kalimat yang lain. Amma ba'du itu yang sering kita gunakan, atau waba'du. Wa takunu ma'a amma wa biduniha kama huna. Wa takunu, dan ada apa waba'du itu ma'a amma, ialah bersama kata amma. Nah ini kadang kita mengucapkan amma ba'du. Wa biduniha, dan juga tanpa ada amma, kama huna, sebagaimana di sini. Langsung dikatakan wa ba'da hamdi fahal kasohi mandumatan tufidu fin nikah. Artinya waba'du itu apa artinya maksudnya? Wa ba'da ma taqaddama minal basmalati wal hamdalati wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu setelah sesuatu taqaddama yang telah lalu, apa ma? Minal basmalati, berupa basmalah, wa hamdalah, dan alhamdulillah, wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kata-kata wa ba'du, amma ba'du, maka kembali kepada kalimat setelahnya, sebelumnya, yaitu alhamdulillah, basmalah, hamdalah, dan sholawat. Fahaka sohi, maka ambillah sohi, wahai sahabatku. Artinya fahud ya sohibi. Fahud, maka ambillah ya sohibi, wahai sahabatku, wahai temanku. Fasohi, maka adapun lafaz sohi munada murakhamun, adalah munada murakham. Ala isqati harfi nidai, atas menggugurkan harfun nida. Jadi asalnya itu ya sohibi. Kemudian ya munadanya dibuang. Jadi sohibinya kemudian dijadikan munada murakham. Ketika munada murakham, maka kalimat yang terakhir itu dibuang. Jadi sohi, awalnya sohibi menjadi sohi. Itu munada murakham namanya. Silakan flashback pada kajian nahwunya. Dengan menggugurkan huruf nida. Wa qaulu mandumatan, adapun perkataan musannif mandumatan, ada kata-kata mandumatan tufidu fin nikah. Artinya arjuzatan tufidu fin nikahi, artinya qasidah atau syair dengan bahar rajas, tufidu yang berfaedah fin nikahi, di dalam bab nikah. Artinya apa? Artinya fi huquqiz zaujaini, tentang hak-haknya suami istri. Wama, dan sesuatu ya ta'allaku, yang berkaitan apa ma bidzalika, dengan hak-hak suami istri. Seperti apa? Min adabid dukhuli, berupa adab dukhul, adab berhubungan suami istri, seperti apa adabnya. Wal walimah, dan mengadakan walimatul urus, seperti apa seharusnya ketika melaksanakan walimatul urus. Wal wati, dan wati sama juga melakukan hubungan suami istri. Wa kaifiyatihi, dan metodologinya seperti apa, caranya yang benar seperti apa, sesuai dengan tuntunan syar'i. Ini dijelaskan dalam kitab ini. Makanya kemarin ketika ada pertanyaan bagaimana adabnya, bagaimana caranya, nanti sabar, kita akan bahas satu persatu fasal. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah Tuma inna nikaha ta'tarihi al-ahkamul khamsatu.
Kemudian inna nikah sesungguhnya adapun nikah ta'tarihu ialah menimpa kepada nikah al ahkamul khamsatu apa hukum-hukum yang 5. Jadi sekarang kita sudah masuk bab nikah nih. Pertama kali kita bahas apa itu hukum-hukumnya nikah. Ternyata hukum nikah itu ada 5. Yakun ada apa nikah wajiban ialah wajib. Ada kalanya hukum nikah itu adalah wajib. Kapan itu wadalika ada hukum nikah yang wajib itu fi hakima qadara alaihi wa khafa zina bitarkihi. Yaitu bagi orang qadara yang mampu alaihi untuk nikah wa khafa zina dan dia khawatir untuk melakukan zina. Orang kalau sudah secara dohir batin dia mampu untuk menikah, secara dohir finansial dia mampu untuk menikah, batin dia sudah ingin untuk menikah, wa khafa zina dan dia khawatir untuk terjerumus di dalam perzinahan, ketika tidak segera menikah maka wajib baginya untuk menikah, wajib untuk menikah. Pertama mampu dohir batin, yang kedua adalah dia takut terjerumus dalam perzinahan kalau tidak menikah, wajib. Wayakunu manduban dan ada kalanya wayakunu dan ada apa nikah manduban ialah mandub sunnah, dan ada kalanya nikah itu juga berhukum sunnah. Wadalika adapun nikah yang berhukum sunnah itu pihakiman ialah pada orang roja yang mengharap siapa man an-nasla kepada generasi. Dia berharap untuk keturunan, mendapatkan keturunan. Walam yakhaf az-zina. Dan dia tidak takut zina bitarkihi dengan tidak menikah. Raghiba fihi, baik dia senang fihi untuk menikah amla atau tidak. Jadi yang kedua, hukum pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah. Kapan nikah itu menjadi sunnah? Nikah menjadi sunnah ketika dia itu mengharapkan keturunan, pengen ada generasi. Kemudian dia takut kalau tidak menikah maka dia kalau dia tidak menikah, dia tidak ada kekhawatiran untuk terjerumus dalam zina. Artinya dia masih mampu menundukkan hawa nafsunya. Bagaimana? Maka sunnah hukumnya. Baik dia itu memang pengen menikah atau tidak. Tidak. Artinya begini, bagaimana dengan orang yang tidak ingin menikah? Dia juga masih bisa menundukkan hawa nafsunya. Tapi ada keinginan untuk memiliki keturunan. Bagaimana hukum nikah baginya? Sunnah. Hukumnya sunnah. Walau qata'ahu an ibadatin ghairi wajibatin. Walau qata'ahu sekalipun memutus apa nikah itu kepada seseorang abad an ibadatin dari satu ibadah ghairi wajibatin yang tidak wajib, yaitu amalan-amalan sunnah. Jadi ada pertanyaan, bagaimana ketika ada seseorang memiliki keistiqomahan untuk melaksanakan ibadah tahajud, duha, rawatib, dia istiqomah, awabin, dia istiqomah, witir, dia istiqomah, dia memiliki zikir-zikir sesuai dengan anjuran Rasulullah. Yang ketika dia menikah akan hilang semuanya, akan terputus. Bagaimana dengan mereka yang seperti itu? Maka jawabannya, walau qata'ahu, sekalipun sebab menikah akan memutus keistiqomahan itu semua, tetap disunahkan untuk menikah. Jadi jangan ada alasan, nanti kalau saya menikah nanti saya nggak bisa sholat sunnah, nanti saya sibuk dengan keluarga sampai saya nggak bisa melakukan dzikir-dzikir, tawaf atau melakukan iktikaf. Tidak ada alasan, itu tetap sunnah. Wa yakunu mubahan dan ada kalanya ada apa nikah itu mubahan ialah boleh-boleh saja, boleh hukumnya. Wadalika ada pun hal itu fi hakiman ialah bagi orang lam yakhaf yang tidak takut siapa man, tidak khawatir siapa man azina kepada zina, walam yarju naslan dan dia juga tidak mengharap adanya keturunan. Walam yaqtahu dan tidak memutus kepada nikah an ibadatin ghairi wajibatin dari ibadah yang tidak wajib. Sekarang bagaimana ketika ada orang yang dia tidak ada harapan sama sekali, tidak ada prospek dengan pernikahan, pengen keturunan enggak, kemudian takut
dengan zina juga tidak, karena dia masih bisa menundukkan hawa nafsunya. Dan dia juga tidak akan memutus keistiqomahan di dalam beribadah. Dengan menikah, ibadahnya tetap berlanjut. Bagaimana dengan orang yang seperti ini? Maka hukumnya mubah. Hukum orang yang seperti ini adalah mubah. Wa yakunu muharraman. Dan ada kalanya nikah itu juga menjadi haram. Jadi inilah fikih. Jadi fikih itu fleksibel. Dia sesuai dengan kondisi dan situasi dan kondisi. Bisa berubah-berubah. Sesuatu yang awalnya mubah bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, dan bahkan bisa haram. Nikah pun bisa menjadi haram. Kapan itu? Wadhalika adapun hal itu, nikah menjadi haram itu fi hakiman ialah bagi orang yudiru yang membahayakan siapa man itu bil mar'ati kepada seorang perempuan. Laki-laki yang bisa membahayakan perempuan itu haram untuk menikah. Bi'adami wat'in, dengan tidak mewati. Dia menikah tapi dia tidak digauli. Istrinya tidak digauli, maka haram hukumnya menikah. Wa nafaqatin, dan tidak memberi nafkah. Menikah tapi dia lepas dari tanggung jawab, maka haram untuk menikah. Au kasbi muharramin, atau dia bekerja, dia berusaha, tapi dengan usaha yang haram, melalui riba, melalui menipu orang dia mendapatkan uang, kemudian dia menikah untuk memberikan nafkah kepada istrinya, haram hukumnya. Haram bagi laki-laki ini untuk menikah. Walau liragibin, sekalipun bagi orang yang ingin menikah, lam yakhsha anatan, yang tidak khawatir kepada anatan itu adalah zina. Jadi misalkan, naudzubillah, saya ingin menikah. Saya masih bisa menundukkan hawa nafsu saya sebenarnya. Cuma saya ingin menikah. Tapi saya kemudian tidak melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang suami. Saya tidak memberikan nafkah batin atau saya tidak memberikan nafkah dohir. Maka haram hukumnya bagi saya untuk menikah. Wa hadza taqsimu yajri mithlahu fil mar'ah. Wa hadza taqsimu, adapun pengklasifikasian ini, pembagian ini yajri ialah berlaku mithlahu kepada semisal rajul fil mar'ati, yaitu di dalam perempuan. Perempuan pun juga dikhitab, dihukumi dengan hal yang sama. Apa yang tadi dijelaskan dari hukum sunnah, wajib, mubah, makruh hingga haram, itu juga berlaku kepada perempuan. Yang pada intinya ketika khawatir terjerumus dalam perzinahan, maka menikahlah. Zada Ibnu Arafata wajahan akhara fi wujubihi 'alaiha wa huwa ajzuha an quwwatiha wa adami satriha bi ghairihi. Wa zada, dan menambah Ibnu Arafata, dan siapa? Ibnu Arafah. Beliau menambah wajahan akhara kepada satu aspek yang lain. Fi wujubihi, tentang wajibnya nikah 'alaiha kepada seorang perempuan. Ada satu tambahan lagi kepada perempuan, bahwa adapun kewajiban tersebut adzzuha ialah tidak mampunya perempuan, lemahnya perempuan, an quwwatiha, dari kekuatannya, dari memelihara dirinya, wa adami satriha, dan tidak bisa menutupi dirinya atau tidak ada benteng bigorihi, dengan selain nikah. Ini maksudnya, kalau ada wanita hyper, wanita yang bernafsu besar, maka dia wajib untuk menikah. Wajib untuk menikah. Hypersex misalkan, wajib untuk menikah. Wa ila hadhil aqsamil khamsati, berdasarkan pengklasifikasian ini, yang 5 ini, asyara al-allamatul al-haddari, memberikan petunjuk siapa yang sangat alim, al-haddari, yaitu al-haddari rahimahullah biqaulihi, dengan syairnya, dengan ucapannya. Ini Bahar Rajaz. Wa wajibun 'alal ladzi yakhsazina tazawwujun bi kulli halin amkana wa zida fil nisa'i fadul mali wa laisa munfikun siwar rijali. Ini jadi dari hukum 5 itu kemudian dibuat nadom oleh Al-Haddari.
Wa wajibun dan wajib alal ladzi kepada orang yakhsha yang takut khawatir siapa alladzi ini az-zina untuk melakukan zina. Wajib apa? Tazawwujun menikah bikulli halin setiap kondisi atau keadaan amkana yang memungkinkan. Wajib hukumnya bagi orang yang takut menikah untuk yang takut zina untuk menikah. Wazida fin nisa'i dan ditambahkan yaitu fin nisa pada perempuan. Faqdul mali apa tidak punya harta. Kalau ada wanita yang fakir, wanita yang miskin itu bisa menjadi wajib untuk menikah. Menjadi wajib untuk menikah. Boleh mufikun siwar rijali karena tidak ada mufikun siapa orang yang memberikan nafkah siwar rijali selain laki-laki. Yang wajib memberikan nafkah itu adalah laki-laki. Perempuan tidak wajib. Dia hanya menerima nafkah. Dia hanya menerima nafkah. Wa fi diya'i wajibin wan nafaqah minal khabithi hurmatun muttafaqah. Wa fi diya'i wajibin wan nafaqah minal khabithi hurmatun muttafaqah. Li ragibin aw rajina slim yundabu wa in bihi yati ma la yajibu. Dan ialah bagi orang wa fi diya'i wajibin dan ialah bagi orang yang menghilangkan kewajiban, mengabaikan kewajiban, wan nafaqah dan nafkah minal khabithi termasuk sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Hurmatun adapun haram muttafaqah secara kesepakatan. Kalau ada laki-laki yang menghilangkan kewajibannya sebagai seorang laki-laki, dia tidak memberikan nafkah, maka sepakat ulama menghukumi haram. Lirajibin auraji naslin yundabu bagi orang yang ingin auraji atau orang yang mengharap naslin, mengharap keturunan, yundabu ialah disunahkan. Wa in bihi yadi umala yajibu sekalipun sebab menikah kemudian menghilangkan sesuatu yang tidak wajib. Yang sunnah istiqomahnya kemudian menjadi hilang. Tetap itu hukumnya adalah sunnah. Wa yukrahu in bihi yuda ya'un naflu wa laisa fihi rubatun aw naflu. Dan dimakruhkan apa nikah? In bihi jika sebab menikah yuda ya'un menghilangkan atau dihilangkan an-naflu apa perkara-perkara sunnah walaisa sementara tidak ada fihi dalam nikah rubatun apa keinginan au naslun atau keturunan. Orang yang tidak ada keinginan untuk menikah, orang yang tidak ada keinginan untuk mempunyai keturunan, orang yang bisa menghilangkan keistiqomahannya untuk melakukan perkara-perkara sunnah, maka jika seperti ini makruh hukumnya untuk menikah. Wa in tafa ma yaqtadi hukman mado jazan nikahu bisawil murtada. Wa in tafa dan jika tidak ada ma apa sesuatu yang tadi yang menghendaki apa ma hukman mado kepada hukum yang telah lalu jazan nikahu maka boleh apa nikah bisawil murtada sesuai jalan lurus al murtada yang diridhoi. Nah, kalau tidak sesuai dengan yang disebutkan tadi maka hukum dari nikah itu adalah boleh. Wa ikhtilafa hal nikahu afdal aw takhallil ibadah afdal wallahu a'lam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Saya pasrahkan kepada moderator. Misalkan ada yang ingin ditanyakan, kalau saya bisa insyaallah saya akan jawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz atas materinya. Jadi sedikit saya garis besari pembahasan malam hari ini tentang apa saja. Tadi yang sudah disampaikan Ustadz itu mengenai bagaimana kemuliaan seorang dzurriyyatun Nabi dan bagaimana tentang hukum-hukum nikah yang itu bisa ada 5. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya mubah, dan ada kalanya juga bisa haram. Nah, mungkin dari penjelasan tadi tentu saja pasti banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Mungkin bisa langsung saja yang ingin bertanya. Gimana? Ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz. Izin mau bertanya.
Tadi yang saya simak, hukum nikah itu ada wajib dan sunnah juga ya. Nah, misalnya ada seseorang, dia yakin jika jodohnya tidak di dunia, jodohnya di akhirat. Dia yakin gitu. Nah, akan tetapi seorang itu punya nafsu gitu besar. Itu masuk ke wajib atau sunnahnya, Ustaz? Mungkin bisa langsung saja nggak Ustaz? Oke, baik. Pertanyaannya saya ulang ya. Jadi ketika ada orang punya keyakinan bahwa dia memiliki jodoh nanti di akhirat, tapi sesungguhnya dia memiliki hasrat untuk menikah. Bagaimana hukumnya menikah? Kalau kemudian tingkatannya sampai dia khawatir melakukan zina, kalau tidak menikah, maka wajib menikah. Jadi keyakinan dia itu sebenarnya bukan keyakinan bahwa kita akan di akhirat, iya. Tapi apakah kita terjamin untuk masuk surga? Belum tentu. Maaf, Ya kan? Ustaz. Belum tentu. Kalau kita sudah naudzubillah masuk neraka, sudah tidak ada bayang, tidak ada Maaf, Ustaz. sudah sibuk dengan siksa neraka, sudah tidak ada peluang lagi untuk memikirkan masalah pernikahan. Tapi kalau seandainya dia di surga, seandainya pun kita sekarang punya istri, kita masih berhak untuk punya istri lagi dan bahkan dikasih oleh Allah bebas untuk menduhul siapa bidadari yang manapun. Itu kalau di akhirat. Tapi kita kan hukum syariat kita kan hukum fikih. Jadi standarnya tadi itu. Kalau sampai keinginan birahinya sampai khawatir kepada perzinahan, maka hukumnya wajib. Seperti itu. Wajib, Ustaz ya? Wajib. Jadi kan gini, Ustaz. Misalnya dia tidak tahu, bukan yakin jodohnya di akhirat, itu bukan yakin gitu. Dia kan tidak tahu jodohnya di mana, di akhirat atau di dunia gitu. Jadi gimana, Ustaz? Apa itu? Oke. Jadi semua orang kan tidak tahu sebenarnya. Umur kita nggak tahu, jodoh kita nggak tahu, rezeki kita juga nggak tahu. Itu semuanya yang Allah rahasiakan. Bagaimana kita untuk mendapatkan itu semua? Untuk mendapatkan jodoh, ikhtiar, cari jodoh, karena jodoh juga sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah. Masalah jodoh memang tidak tahu. Saya pun juga nggak tahu. Saya kan single nih, nggak tahu. Tapi sekalipun ada calon, Tapi walaupun demikian, kita kan nggak bisa memastikan bahwa itu adalah jodoh kita. Kalau sudah menikah, baru kita bisa memastikan itu adalah jodoh kita. Jadi kita tidak tahu. Oke, jadi memang kita tidak tahu jodoh, tapi kita tetap harus usaha gitu. Karena zaman sekarang pun banyak, insya Allah. Zaman sekarang pun banyak sekali aplikasi yang itu untuk cari jodoh ya. Bisa kok cari. Gimana? Jumlah wanita itu berkali-kali lipat dari laki-laki. Berkali-kali lipat dari laki-laki. Artinya jumlah wanita dengan laki-laki itu masih jauh. Banyak wanita, tinggal kita milih. Harim-harim ukti-ukti yang ada di kampus, silahkan cari. Siapa tahu dia adalah bagian dari jodoh kita. Soalnya di sini nyata, Ustaz, ada tetangga saya. Ya, sudah ya, cukupkan dulu ya. Belum dipertemukan dengan jodohnya. Oh gitu ya. Mungkin ada penanya lain dulu. Dia usaha, dia juga berdoa. Semoga dipertemukan dengan jodohnya. Oke, Ustaz, nanti saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman. Mungkin kalau nggak ada ini Ustadz, ada pertanyaan titipan Ustadz. Nah, kan katanya seorang suami itu harus menafkahi istrinya dohir dan batin ya. Yang dohir itu ya nafkah materi, tapi yang batin itu katanya nafkah berupa ya hubungan suami istri gitu kan ya. Kenapa kok yang nafkah batin tuh dikatakan yang hubungan suami istri, padahal kan yang pekerjaannya itu secara dohir gitu Ustaz. Maksudnya nafkah batin seperti ini seperti apa? Nah, terus lagi belum paham saya. Saya belum paham terakhir bagaimana. Maksudnya nafkah batin ini gimana Ustaz? Soalnya kan pekerjaannya itu secara dohir gitu.
yang dikatakan nafkah batin ini. Oh, begitu. Oke. Oke, yang kedua itu kan yang kalau misalkan menikah, kan yang wajib menafkahi tadi dijelaskan sama Ustadz, kalau misalkan si laki-laki itu tidak menafkahi, itu hukumnya haram. Nah, ini kasusnya ini antara yang laki-laki dan perempuan tuh, si perempuan ternyata wanita karir dan yang laki-laki itu orangnya malas gitu. Tapi keduanya itu nggak mempermasalahkan kalau ternyata yang menghidupi itu ternyata si perempuan. Nah, gitu itu apakah tetap saja dihukumi haram atau bagaimana? Baik. Untuk yang pertanyaan pertama, ini kan nafkah dohir batin katanya tadi. Yang batin ini kenapa disebut batin sebenarnya gitu kan? Kenapa disebut batin padahal pekerjaannya dohir? Iya. Ini sebenarnya mancing ini. Karena begini, karena kan ketika orang itu meletakkan hawa nafsunya, meluapkan hawa nafsunya, itu kan dia menjadi ada kepuasan, ada kegembiraan, ada kesenangan. Itu kan batin itu kan. Itu bukan dohir. Kesenangan, kebahagiaan, kepuasan, nafsu tersalurkan itu adalah batin. Dan yang seperti ini adalah nafkah batin. Nafkah batin seperti itu. Jadi lebih kepada kepuasan itu, kenapa kemudian disebut nafkah batin. Lebih kepada kepuasan. Pertanyaan yang kedua, ketika ada laki-laki tidak bekerja, kemudian istrinya bekerja, menjadi wanita karir, dan keduanya tidak ada saling ridho, artinya keduanya saling ridho, tidak mempermasalahkan. Bagaimana? Ya gak ada masalah. Kan sudah saling sama-sama si suami sekalipun sama-sama ridho tidak kemudian menggugurkan kewajiban. Suami tetap wajib memberikan nafkah kepada si istri, sekalipun istri itu yang mengeluarkan. Nah, kemudian ini juga ketika si istri yang mengeluarkan nafkah, istri yang mencukupi segala kebutuhan hidupnya, maka ini bisa dijadikan sebagai hutang. Boleh kita kemudian seorang wanita menagih kepada suaminya dengan semua yang telah dia keluarkan untuk kebutuhan primernya, untuk kebutuhan si istri. Boleh. Jangankan itu, ketika seorang wanita itu menyusui anaknya, yang memiliki payudara, yang memiliki payudara kan perempuan nih, laki-laki nggak punya. Tapi sesungguhnya dalam fikih wanita tidak wajib menyusui seorang bayi, sosok bayi itu nggak wajib. Seandainya wanita itu mau menyusui dan dia minta bayaran sama si suami, boleh. Juga misalkan di bab zakat, suaminya nggak mampu, bukan nggak mampu tapi dia malas, yang mengeluarkan si istri kemudian. Boleh tidak? Ya boleh, asalkan sama-sama ridho. Sekalipun tidak ada kewajiban bagi si istri, kewajiban suami. Setelah si istri mengeluarkan, kemudian si istri nagih, mana kamu dulu saya pernah mengeluarkan zakat atas nama kamu dan atas nama saya minta sekarang gantinya ditagih lagi. Boleh itu. Tetap wajib, nggak gugur. Jadi hutang. Jadi hutang. Seperti itu. Baik Ustadz, tadi terima kasih atas jawabannya katanya. Kan kalau masalah tadi yang pertama itu masalah kepuasan ya. Kan orang yang menerima harta pun dia tuh juga punya kepuasan tersendiri juga Ustadz. Kayak Orang menerima ketika nafkahnya berupa nafkah dohir atau materi atau kayak misalkan dikasih uang itu kan juga ada kesenangan tersendiri Ustadz. Nah, jadi begini, kebutuhan orang itu ada kebutuhan dohir, ada kebutuhan batin. Fungsi dari menikah itu kan untuk menyalurkan hawa nafsu itu. Jadi intinya menyalurkan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu itu tidak tersalurkan, dia itu kan benar-benar nggak paham juga sih, saya juga masih belum ini. Cuma setahu saya, yang saya tahu, ketika seseorang itu menahan nafsunya, dia itu kan
kebingungan, dia itu tidak bisa kuat. Ketika kemudian tersalurkan, itu kan ada kebahagiaan, ada kepuasan. Dan itu makna dari nafkah batinnya. Seperti itu sih. Jadi kepuasan batin ini lebih kepada hubungan suami istri. Kepuasan setelah melakukan hubungan suami istri. Jadi ada wanita yang sesungguhnya dia itu dipenuhi semua kebutuhannya, fasilitas hidup, mobil misalnya, rumah mewah, pembantu semuanya ada, bodyguard. Itu ada yang seperti dipenuhi, tapi kebutuhan batinnya tidak dipenuhi, tidak ada kepuasan. Ada yang seperti itu, dia masih galau. Jadi memang makna menikah itu kan untuk menjalankan nafsu pada tempatnya. Seperti itu, Mas. Oke, siap Ustadz, terima kasih. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi. Saya mohon Pak Moderator. Monggo. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami mempunyai 2 pertanyaan yang selalu membelenggu pikiran saya ya. Yang pertama, jika ada seseorang yang sudah sampai kepada makrifat puncak musyahadatillah, dia mau nikah tapi takut cintanya ke Allah itu kegoyang. Namun di sisi lain dia orangnya mudah bersyahwat. Lah, lantas bagaimana ini Ustadz? Dan untuk pertanyaan yang kedua ini mungkin agak melenceng. Berangkat dari hadis qudsi, homsun alfasanah bihomsin innallaha katabal maqadir. Bahwasanya takdirnya manusia itu sudah ditentukan. Maka dari sini pertanyaan saya, jodoh itu ditunggu apa kita yang mencari? Mungkin begitu Ustaz. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan pertama, itu hukumnya adalah sunnah. Bagi orang yang seandainya dengan pernikahan akan goyang ibadah, asalkan bukan ibadah wajib, maka hukumnya sunnah. Tadi ada di sini, tadi disebutkan dalam bednya tadi, liraghibin auradinasi yundabu wa in bihi yuda yadi umala yajibu wa in bihi, sekalipun dengan menikah, yadiu adalah menghilangkan, membuat goyang, kalau bahasanya Samian, membuat goyang keimanannya, atau bukan keimanan tapi ibadahnya, tidak istiqomah lagi. Awalnya sunnah dia itikaf saja di masjid, hanya itikaf di masjid, kemudian sholat sunnah, zikir. Ketika dia menikah, itu semuanya akan hilang, misalnya keistiqomah, tetap sunnah, tetap sunnah. Makanya sahabat Abu Darda yang dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi oleh Rasulullah, beliau itu saking fokusnya dalam ibadah, beliau tidak memperdulikan kepada keluarganya. Dia ke masjid saja, zikir saja, kemudian sholat sunnah maksudnya, sampai keluarga yang di rumah itu compang-camping, tidak terurus. Rasulullah menegur, urus keluargamu, mereka juga punya hak. Artinya ibadah oke, karena juga bagaimana dikatakan kemarin, nikah juga bagian dari ibadah. Apapun yang kita lakukan ketika setelah menikah itu menjadi ibadah, ya kan? Pertanyaan yang kedua, katanya sudah ditakdirkan kan? Kemudian apakah mencari jodoh itu dicari atau kita menunggu? Dicari, ikhtiar, kita usaha. Tidak kemudian kita duduk manis di kursi dalam rumah mengharap jodoh datang. Halu namanya ini. Ini halu, bukan seperti itu. Harus ada ikhtiar, jemput itu jodoh. Sama dengan rezeki. Jangan karena berlandaskan, rezeki sudah ditentukan oleh Allah, saya nggak mau cari rezeki, saya duduk di rumah saja biar rezeki datang sendiri. Tidak begitu. Keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikhtiar, usaha. Seperti itu.
Begitu Mas ya. Iya Ustadz, terima kasih. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini karena sudah 3 pertanyaan dan juga ini waktu sudah menunjukkan pukul 21.33. Tadi juga sudah dimulai 20.25 yang berarti sudah 1 jam. Mungkin kita cukupkan dulu untuk sesi tanya jawabnya. Untuk penutup mungkin doanya bisa dipimpin oleh Ustadz nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i Muhammadin wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah al halim. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil karim. Allahumma kashfil gham farjal ham mujib da' mutarin idza da'aka fid dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamna fi hajatina hadhihi bi qada'iha wa najahiha rahmatan dunya biha maksabab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'a fid dunya wal akhirah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan berakhirnya mohon maaf. Kembalikan ke moderator. Alhamdulillah dengan berakhirnya doa tadi berarti pengajian rutin kita sudah selesai. Mungkin dari awal hingga akhir banyak terjadi kesalahan dan kekurangan. Kami selaku penyelenggara memohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga ucapan terima kasih atas kehadirannya kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.